Kita berjumpa lagi teman-teman, kita lanjut di part 2 ya. Beberapa dekade setelah transformasi Nyi Roro Kidul menjadi penguasa Laut Selatan, keajaiban yang ia ciptakan mulai terusik oleh ulah manusia. Perkembangan peradaban membuat manusia semakin berani mengeksploitasi sumber daya alam laut. Penebangan hutan di pesisir pantai menghilangkan perlindungan alami terhadap gelombang besar, sementara penangkapan ikan yang tidak terkendali mulai merusak ekosistem. Nyi Roro Kidul, yang selama ini menjaga Laut Selatan dengan penuh kasih, mulai merasakan ketidakseimbangan. Ombak tidak lagi berirama seperti dulu, dan suara angin membawa bisikan ketakutan. Ia memanggil para penjaga laut, termasuk Raja Ular Laut dan Naga Perak, untuk berdiskusi. Keseimbangan mulai hilang, ucap Nyi Roro Kidul dengan nada penuh amarah. Manusia telah melupakan kewajiban mereka menjaga alam. Jika ini terus berlanjut, laut akan menjadi medan pertempuran, bukan tempat kehidupan. Raja Ular Laut mengusulkan agar Nyi Roro Kidul memberikan peringatan keras kepada manusia. Namun, Naga Perak yang lebih bijaksana menyarankan pendekatan lain. Baginda, mereka harus memahami akibat dari perbuatan mereka. Biarkan bencana kecil menjadi pelajaran, tetapi jangan hancurkan mereka sepenuhnya. Nyi Roro Kidul memutuskan untuk mengirimkan tanda-tanda peringatan, gelombang pasang yang lebih tinggi dari biasanya, badai mendadak, dan penampakan sosok misterius di malam hari. Namun, hanya sedikit yang memperhatikan peringatan ini, menganggapnya sebagai fenomena alam biasa. Di sebuah desa nelayan kecil bernama Karangjati, seorang saudagar kaya bernama Wirya memutuskan untuk membangun dermaga besar untuk kapal-kapal dagangnya. Dermaga ini membutuhkan pembukaan lahan besar di tepi pantai, yang berarti menebang habis hutan bakau yang melindungi desa dari erosi. Penduduk desa yang bergantung pada laut, untuk kehidupan mereka memohon kepada Wirya agar mempertimbangkan dampaknya. Namun, saudagar itu hanya tertawa. Aku membawa kemajuan ke desa ini. Dengan dermaga ini, kita bisa berdagang lebih banyak dan menjadi kaya, katanya dengan sombong. Ketika pembangunan dimulai, beberapa nelayan mulai melihat tanda-tanda aneh di laut. Air menjadi lebih keruh, ikan-ikan besar yang biasanya mudah ditangkap mulai menghilang, dan badai kecil sering datang tanpa peringatan. Sebagian besar nelayan percaya bahwa ini adalah murka Nyi Roro Kidul, tetapi Wirya menolak mempercayainya. Legenda hanyalah cerita lama, katanya kepada para pekerjanya. Lanjutkan pekerjaan, kita tidak perlu takut pada mitos. Ketika dermaga hampir selesai, badai besar tiba-tiba melanda desa. Angin kencang merobohkan tiang-tiang dermaga, sementara gelombang tinggi menghancurkan kapal-kapal yang bersandar. Warga desa yang ketakutan berlari ke dataran tinggi, meninggalkan semua harta benda mereka. Di tengah badai, beberapa penduduk melaporkan melihat sosok wanita berdiri di atas ombak. Ia mengenakan gaun hijau berkilauan, dengan rambut panjang yang melambai seperti aliran air. Suaranya terdengar seperti gemuruh ombak, memperingatkan manusia untuk tidak merusak keseimbangan alam. Wirya, yang selama ini menolak mempercayai legenda, akhirnya menyadari kesalahannya. Namun, penyesalannya datang terlambat. Dermaga yang ia bangun dengan biaya besar hancur lebur, dan badai membuatnya kehilangan semua kapal dagangnya. Dalam ketakutannya, ia memutuskan untuk meninggalkan desa, meninggalkan penduduk tanpa pemimpin. Setelah badai reda, seorang wanita tua bernama Nyai Surti datang ke desa untuk membantu penduduk memulihkan kehidupan mereka. Nyai Surti dikenal sebagai seorang dukun yang memiliki hubungan mistis dengan Laut Selatan. Ia percaya bahwa badai itu adalah peringatan dari Nyi Roro Kidul, dan ia menyarankan agar penduduk melakukan ritual besar untuk meminta maaf. Baginda Nyi Roro Kidul tidak ingin menghancurkan kita,
kata Nyai Surti. Ia hanya ingin kita belajar menghormati laut. Jika kita menunjukkan rasa hormat, ia akan memaafkan kita dan mengembalikan berkah laut. Penduduk desa, yang kehilangan hampir segalanya, setuju untuk mengikuti saran Nyai Surti. Mereka mengumpulkan sesajen berupa bunga melati, buah-buahan, dan kain hijau, serta mengadakan doa bersama di tepi pantai. Dalam ritual itu, mereka memohon perlindungan dan berjanji untuk menjaga alam. Setelah ritual selesai, Desa Karangjati mulai mengalami perubahan. Ikan-ikan kembali ke laut, badai menjadi jarang, dan hutan bakau yang rusak mulai tumbuh kembali. Penduduk percaya bahwa ini adalah tanda bahwa Nyi Roro Kidul telah memaafkan mereka. Mereka mulai hidup dengan lebih bijaksana, menghindari eksploitasi laut yang berlebihan, dan membangun kembali desa dengan cara yang ramah lingkungan. Namun, mereka tidak pernah melupakan peringatan yang diberikan oleh Sang Ratu Laut. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara besar untuk menghormatinya, memastikan bahwa hubungan antara manusia dan laut tetap harmonis. Beberapa tahun setelah peristiwa badai di Desa Karangjati, kisah tentang Nyi Roro Kidul semakin menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Tidak hanya para nelayan dan penduduk desa, bahkan para bangsawan mulai memperhatikan legenda Sang Ratu Laut. Di salah satu kerajaan kecil di Jawa, seorang pangeran muda bernama Raden Arya mengalami mimpi aneh yang mengubah hidupnya. Dalam mimpinya, Raden Arya melihat sosok wanita cantik yang mengenakan pakaian hijau dan berdiri di atas ombak. Wanita itu berkata, "Ya Raden Arya, takdirmu terikat dengan laut ini. Jika kau mampu menjaga keseimbangan, kau akan menemukan kejayaan. Namun, jika kau serakah, kehancuran akan menantimu." Raden Arya terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia penasaran dengan arti mimpinya dan memutuskan untuk berkonsultasi dengan penasihat spiritual kerajaan. Sang penasihat menjelaskan, mimpi itu adalah pesan dari Nyi Roro Kidul. Baginda, Anda harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan laut. Meski penasaran, Raden Arya merasa bahwa mimpi itu hanya kebetulan. Namun, firasatnya berubah ketika ia menemukan serangkaian kejadian yang membuatnya merasa mimpinya bukan sekadar hayalan. Raden Arya baru saja diangkat menjadi pemimpin sebuah wilayah kecil di pesisir pantai. Wilayah ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah, tetapi juga sering diterpa badai. Sebagai pemimpin muda, Raden Arya ingin membangun infrastruktur yang lebih baik untuk melindungi rakyatnya dari bencana alam. Namun, proyek ini membutuhkan sumber daya besar yang hanya bisa diperoleh dengan memperluas perdagangan laut. Untuk mempercepat rencananya, Raden Arya mengundang saudagar-saudagar kaya untuk berinvestasi di wilayahnya. Beberapa saudagar mengusulkan untuk mengeksploitasi terumbu karang di Laut Selatan guna mendapatkan bahan-bahan berharga. Meski tahu bahwa hal ini berisiko, Raden Arya merasa tekanan dari para bangsawan dan rakyatnya yang berharap pada kemajuan. Namun, dalam hatinya, ia teringat pada mimpi dan pesan dari Nyi Roro Kidul. Sang penasihat spiritual kembali memperingatkannya, Baginda, jangan abaikan pesan dari laut. Terumbu karang adalah bagian penting dari keseimbangan alam. Jika Baginda menghancurkannya, kita semua akan menerima akibatnya." Raden Arya merasa terjebak antara tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan kesetiaannya pada keseimbangan alam. Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, Raden Arya memutuskan untuk memberikan izin kepada saudagar-saudagar kaya untuk mengeksploitasi terumbu karang dengan syarat mereka membayar pajak yang tinggi. Proyek ini dimulai dengan cepat, dan pada awalnya hasilnya sangat menjanjikan. Ekonomi wilayah itu berkembang pesat, dan Raden Arya dipuji sebagai pemimpin yang visioner. Namun,
Hanya dalam beberapa bulan, masalah mulai muncul. Laut menjadi semakin ganas, dan badai besar sering datang tanpa peringatan. Banyak kapal dagang yang tenggelam, dan hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Para penduduk mulai percaya bahwa ini adalah murka Nyi Roro Kidul karena penghancuran terumbu karang yang dianggap sebagai rumah bagi makhluk laut. Puncaknya adalah ketika sebuah badai besar melanda pelabuhan utama, menghancurkan semua kapal dan gudang penyimpanan. Di tengah badai, beberapa penduduk melaporkan melihat sosok Nyi Roro Kidul di kejauhan, berdiri di atas gelombang tinggi dengan ekspresi murka. Raden Arya akhirnya menyadari kesalahannya. Ia memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut, tetapi kerusakan yang sudah terjadi tidak mudah diperbaiki. Merasa bersalah, Raden Arya memutuskan untuk mengadakan ritual besar-besaran untuk meminta maaf kepada Nyi Roro Kidul. Ia mengundang para pendeta, dukun, dan pemimpin adat dari seluruh wilayah untuk membantu memimpin ritual ini. Sesajen berupa bunga, buah-buahan, kain hijau, dan perhiasan ditenggelamkan ke laut sebagai simbol penyesalan. Dalam ritual itu, Raden Arya sendiri memohon ampunan di tepi pantai. Ia berkata, "Wahai penguasa Laut Selatan, aku telah gagal menjaga keseimbangan yang kau titipkan. Maafkan kesalahan ini, dan berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Setelah ritual selesai, badai mulai mereda, dan laut kembali tenang. Nelayan mulai melihat ikan-ikan kembali ke perairan, meskipun tidak sebanyak sebelumnya. Para penduduk percaya bahwa Nyi Roro Kidul telah memaafkan mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus bekerja keras untuk memulihkan alam yang telah dirusak. Setelah kejadian itu, Raden Arya menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Ia membuat aturan ketat untuk melindungi ekosistem laut dan melarang eksploitasi berlebihan. Ia juga mendirikan sekolah-sekolah kecil di desa-desa untuk mengajarkan pentingnya menjaga alam kepada generasi muda. Raden Arya juga mengabadikan kisah tentang Nyi Roro Kidul dalam bentuk ukiran di dinding istana. Ukiran ini menggambarkan sosok sang ratu laut yang anggun tetapi penuh wibawa, berdiri di atas ombak dengan tangan terangkat sebagai peringatan. Ia berharap agar rakyatnya selalu mengingat bahwa keseimbangan alam adalah tanggung jawab bersama. Legenda tentang mimpi Raden Arya dan amarah Nyi Roro Kidul menjadi pelajaran penting bagi wilayah itu. Meski manusia sering kali tergoda untuk mengeksploitasi alam demi keuntungan jangka pendek, mereka harus selalu ingat bahwa alam memiliki cara untuk menuntut keadilan. Di tengah kembalinya keseimbangan Laut Selatan, muncul kelompok manusia yang ingin memanfaatkan legenda Nyi Roro Kidul untuk kepentingan mereka sendiri. Kelompok ini dipimpin oleh seorang saudagar licik bernama Ki Gantara. Berbeda dengan Wirya, yang serakah dan terang-terangan merusak alam, Ki Gantara adalah orang yang cerdik. Ia mengetahui kekuatan legenda Nyi Roro Kidul dan ingin menggunakannya untuk membangun kekuasaannya di wilayah pesisir. Ki Gantara mulai mengumpulkan orang-orang yang terbuang dari desa-desa sekitar Laut Selatan. Ia menjanjikan kekayaan dan kekuasaan bagi siapa saja yang mau bergabung dengannya. Kelompok ini kemudian merancang rencana untuk menguasai daerah pesisir dengan berpura-pura menjadi wakil Nyi Roro Kidul. Mereka menciptakan ritual-ritual palsu, menakut-nakuti penduduk, dan mengklaim bahwa mereka memiliki restu dari Sang Ratu Laut. Penduduk yang ketakutan mulai memberikan upeti kepada Ki Gantara, yang terus mengumpulkan kekayaan dan pengaruh. Namun, Ki Gantara tidak tahu bahwa tindakannya telah menarik perhatian Nyi Roro Kidul. Sang Ratu Laut, yang selama ini dia mengamati manusia, merasa bahwa kelompok ini telah melampaui batas. Pada suatu malam yang gelap, ketika Ki Gantara dan kelompoknya sedang melakukan ritual palsu di tepi pantai, sebuah badai tiba-tiba datang tanpa peringatan. Angin kencang dan hujan deras menghancurkan semua peralatan mereka,
sementara ombak besar hampir menyeret mereka ke laut. Di tengah badai, muncul sosok Nyi Roro Kidul. Ia mengenakan gaun hijau yang bercahaya, dan matanya bersinar penuh amarah. Dengan suara yang menggema seperti petir, ia berkata, "Ibraninya kalian mengatasnamakan namaku untuk memenuhi ambisi kalian yang serakah. Laut ini bukan tempat untuk tipu daya dan kebohongan. Jika kalian tidak menghentikan perbuatan kalian, aku akan menghancurkan kalian bersama dengan tanah ini." Ki Gantara, yang sebelumnya begitu percaya diri, jatuh berlutut di depan sosok Nyi Roro Kidul. Ia memohon ampun, tetapi Sang Ratu Laut tidak menerima permintaan maafnya begitu saja. Ia memberikan Ki Gantara pilihan, meninggalkan semua kekayaan yang telah ia kumpulkan dan melayani laut dengan tulus, atau menghadapi kutukan yang akan membawanya ke kehancuran. Ki Gantara, yang takut akan kutukan itu, akhirnya memilih untuk menyerahkan semua hartanya dan meninggalkan kehidupan lamanya. Ia mengasingkan diri ke sebuah gua di dekat pantai dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai penjaga ritual-ritual asli yang menghormati Nyi Roro Kidul. Setelah peristiwa itu, Laut Selatan kembali tenang. Penduduk desa yang sebelumnya tertindas oleh Ki Gantara mulai merasakan berkah dari laut. Ikan-ikan besar kembali ke perairan, dan cuaca menjadi lebih bersahabat. Para nelayan percaya bahwa Nyi Roro Kidul telah memaafkan mereka karena berhasil melawan tipu daya Ki Gantara. Salah satu kejadian yang paling diingat adalah kembalinya sebuah kapal nelayan yang hilang selama berminggu-minggu. Kapal itu diterpa badai besar dan dianggap tenggelam oleh penduduk desa. Namun, suatu pagi, kapal tersebut muncul di pelabuhan dengan semua awaknya selamat. Para nelayan menceritakan bahwa mereka diselamatkan oleh sosok wanita cantik yang memandu mereka melalui badai. Dia tidak berkata apa-apa, kata salah satu awak kapal. Tapi senyumnya menenangkan kami, dan sebelum kami sadar, kami sudah berada di perairan yang tenang. Cerita ini semakin memperkuat kepercayaan masyarakat pada kekuatan dan kebaikan Nyi Roro Kidul. Mereka mulai memperbaiki cara mereka berhubungan dengan laut, memastikan bahwa mereka tidak lagi mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Di tengah kembalinya kedamaian di Laut Selatan, seorang pemuda bernama Jakawira muncul sebagai tokoh penting di desa pesisir. Jakawira adalah seorang nelayan sederhana yang dikenal karena kepandaiannya membaca tanda-tanda laut. Ia sering memperingatkan penduduk tentang bahaya badai atau memberikan saran tentang waktu terbaik untuk melaut. Namun, yang membuat Jakawira istimewa adalah hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Ia mengaku sering bermimpi tentang Sang Ratu Laut yang memberinya petunjuk tentang cara menjaga keseimbangan alam. Dalam salah satu mimpinya, Nyi Roro Kidul berkata, Jaka, tugasmu bukan hanya menangkap ikan, tetapi juga menjaga laut ini dari mereka yang serakah. Jadilah pelindung bagi desa ini." Jakawira mengambil pesan itu dengan serius. Ia mulai mengajarkan masyarakat cara-cara melestarikan lingkungan, seperti menanam kembali hutan bakau dan mengurangi penggunaan jaring besar yang merusak terumbu karang. Dengan bimbingan Jaka, desa itu menjadi lebih makmur dan damai. Meskipun banyak yang belajar untuk menghormati laut, beberapa masih melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Nyi Roro Kidul. Salah satu cerita terkenal adalah tentang seorang pedagang asing yang mencoba menangkap penyu-penyu langka di perairan Laut Selatan untuk dijual ke pasar gelap. Saat ia sedang berlayar dengan hasil tangkapannya, kapalnya tiba-tiba dihantam badai besar. Meskipun ia berusaha melawan ombak, kapalnya hancur dan ia terlempar ke laut. Penduduk desa yang menemukan tubuhnya di pantai mengatakan bahwa ia masih hidup, tetapi kehilangan ingatannya. Ia tidak lagi ingat siapa dirinya atau mengapa ia berada di sana. Bagi penduduk desa, ini adalah bukti nyata dari kutukan Nyi Roro Kidul.
Mereka percaya bahwa pedagang itu telah menerima hukuman karena keserakahannya. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani melanggar aturan di perairan Laut Selatan. Seiring waktu, keseimbangan di Laut Selatan mulai kembali stabil. Namun, kekuatan mistis Nyi Roro Kidul justru semakin meningkat. Laut yang ia jaga tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga pusat energi spiritual yang menarik perhatian para dukun dan ahli mistis dari berbagai penjuru Jawa. Banyak yang datang ke pantai-pantai sakral seperti Parangtritis untuk mencari wangsit, kekuatan, atau perlindungan dari Sang Ratu Laut. Beberapa dukun mulai menyebarkan cerita bahwa Nyi Roro Kidul tidak hanya penguasa laut, tetapi juga penjaga takdir manusia. Mereka percaya bahwa siapa saja yang diberkati oleh Nyi Roro Kidul akan mendapatkan keberuntungan besar, tetapi mereka yang melawannya akan dihancurkan tanpa ampun. Namun, tidak semua yang datang ke Laut Selatan memiliki niat baik. Beberapa mencoba menggunakan kekuatan ini untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan nama Nyi Roro Kidul untuk menipu orang-orang yang mencari jawaban atas masalah mereka. Di sebuah desa pesisir bernama Sukatani, sekelompok dukun mengadakan pertemuan rahasia. Mereka percaya bahwa kekuatan Nyi Roro Kidul dapat dikendalikan jika mereka berhasil memanggilnya ke dunia manusia. Dipimpin oleh seorang dukun kuat bernama Ki Darmaya, mereka merancang ritual besar dengan tujuan mengambil sebagian dari kekuatan Sang Ratu Laut. Jika kita bisa menguasai energinya, kata Ki Darmaya, kita akan menjadi penguasa Jawa. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Mereka mengumpulkan sesajen dalam jumlah besar, termasuk emas, permata, dan kain hijau. Pada malam bulan purnama, mereka berkumpul di tepi pantai dan mulai memanggil Nyi Roro Kidul dengan mantra-mantra kuno. Namun, mereka tidak menyadari bahaya yang sedang mereka hadapi. Ketika mantra Ki Darmaya mencapai puncaknya, ombak di Laut Selatan tiba-tiba menjadi gelombang besar. Angin kencang bertiup, membawa pasir dan air laut ke tempat ritual. Di tengah kekacauan itu, sosok Nyi Roro Kidul muncul dari ombak, mengenakan gaun hijau yang berkilauan dengan mata yang bersinar penuh amarah. Beraninya kalian mencoba menguasai kekuatanku. Suaranya menggema seperti gemuruh petir. Aku tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kalian lupa siapa yang kalian hadapi. Dengan satu gerakan tangannya, ombak besar menyapu para dukun. Beberapa dari mereka hanyut ke laut, sementara yang lain pingsan di tempat. Hanya Ki Darmaya yang tersisa, berlutut dan gemetar ketakutan. Ia mencoba memohon ampun, tetapi Nyi Roro Kidul tidak tergerak. Kau akan menjadi peringatan bagi manusia lainnya, kata Nyi Roro Kidul. Kau akan hidup, tetapi tanpa kekuatanmu, dan kau akan terus mengingat keserakahan yang menghancurkanmu. Ki Darmaya kehilangan semua kekuatan mistisnya dan kembali ke desanya sebagai pria biasa. Ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai petani, menceritakan kepada siapapun yang mau mendengarkan tentang kekuatan tak terbendung Nyi Roro Kidul. Setelah peristiwa itu, para pemimpin adat dari berbagai wilayah pesisir berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana menjaga hubungan dengan Laut Selatan. Mereka sepakat untuk membentuk persekutuan yang disebut Paguyuban Lautan Sejahtera, yang bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dan menjaga tradisi penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Paguyuban ini mengadakan ritual tahunan yang melibatkan masyarakat dari berbagai desa pesisir. Dalam ritual tersebut, mereka membawa sesajen dan melakukan doa bersama untuk memohon berkah dan perlindungan dari Sang Ratu Laut. Acara ini juga menjadi momen untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga alam. Nyi Roro Kidul, yang diam-diam mengamati perkembangan ini, merasa puas. Ia percaya bahwa manusia akhirnya mulai memahami pentingnya hidup selaras dengan alam. Namun, ia juga tahu bahwa godaan untuk melanggar keseimbangan akan selalu ada.
Pada suatu malam yang tenang, seorang gadis muda bernama Lestari bermimpi tentang Nyi Roro Kidul. Dalam mimpinya, sang Ratu Laut berkata, Lestari, kau adalah harapan baru bagi desa ini. Ajarkanlah kepada mereka cara menjaga laut, karena tugas ini tidak akan pernah selesai. Lestari, yang selama ini dikenal sebagai gadis yang cerdas dan penuh semangat, terbangun dengan perasaan baru. Ia mulai menginisiasi program-program konservasi di desanya, seperti membersihkan pantai dan melarang penggunaan bahan-bahan beracun untuk menangkap ikan. Ia juga bekerja sama dengan Paguyuban Lautan Sejahtera untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya menjaga alam. Kepemimpinan Lestari membuat desanya menjadi contoh bagi wilayah pesisir lainnya. Banyak orang percaya bahwa ia dipilih langsung oleh Nyi Roro Kidul untuk melanjutkan misinya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Beberapa bulan setelah Paguyuban Lautan Sejahtera didirikan, wilayah Laut Selatan mulai menghadapi ancaman baru, bukan dari manusia, tetapi dari kekuatan gelap yang muncul dari dunia lain. Dalam salah satu ritual tahunan yang diadakan di pantai Parangtritis, para pendeta merasakan energi asing yang tidak biasa. Laut menjadi gelap meski bulan purnama bersinar, dan angin dingin berhembus membawa aroma belerang. Para penjaga spiritual mengungkapkan bahwa energi ini berasal dari makhluk gaib yang ingin merebut kekuasaan Nyi Roro Kidul. Mereka adalah penghuni dunia bawah laut yang telah lama mengincar Laut Selatan sebagai wilayah mereka. Makhluk-makhluk ini dipimpin oleh Ratu Lodra, entitas yang dikenal sebagai penguasa kegelapan samudra. Laut Selatan terlalu lama berada di bawah kendalimu. Suara Ratu Lodra menggema dalam bisikan mistis. Kini saatnya kekuasaan itu berpindah tangan. Nyi Roro Kidul, yang mengetahui ancaman ini, segera memanggil sekutu-sekutunya dari dunia mistis, termasuk naga perak dan raja ular laut, untuk bersiap menghadapi pertempuran besar yang akan menentukan takdir Laut Selatan. Pada malam yang menentukan, Laut Selatan menjadi medan pertempuran antara kekuatan terang yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul dan pasukan gelap Ratu Lodra. Ombak bergulung-gulung seperti gunung, dan badai besar melanda pantai-pantai di sepanjang pesisir Jawa. Penduduk desa hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, berdoa agar Sang Ratu Laut memenangkan pertempuran ini. Jakawira, yang telah menjadi pemimpin masyarakat pesisir, memimpin doa bersama di pantai. Mereka membakar dupa dan melepaskan sesajen ke laut sebagai dukungan spiritual untuk Nyi Roro Kidul. Pertempuran berlangsung selama 3 malam. Ratu Lodra menggunakan kekuatannya untuk menciptakan pusaran besar yang hampir menelan seluruh Laut Selatan. Namun, Nyi Roro Kidul, dengan kekuatan yang diperoleh dari hubungan mistisnya dengan laut, berhasil melawan dengan menciptakan badai yang menyapu pasukan gelap Ratu Lodra. Puncaknya adalah ketika Nyi Roro Kidul menghadapi Ratu Lodra secara langsung. Dalam pertempuran ini, Nyi Roro Kidul memanggil kekuatan laut yang paling murni, energi dari kehidupan yang telah ia lindungi selama berabad-abad. Dengan satu serangan terakhir, ia berhasil mengusir Ratu Lodra kembali ke dunia bawah laut. Setelah pertempuran besar itu, Laut Selatan kembali tenang. Namun, perubahan besar terjadi. Air laut menjadi lebih jernih, dan kehidupan laut kembali tumbuh dengan subur. Nelayan melaporkan hasil tangkapan yang melimpah, dan badai menjadi lebih jarang. Penduduk desa percaya bahwa ini adalah hadiah dari Nyi Roro Kidul atas dukungan mereka selama pertempuran. Mereka semakin memperkuat hubungan spiritual dengan laut, menjadikan ritual penghormatan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Paguyuban Lautan Sejahtera berkembang menjadi gerakan yang lebih besar. Desa-desa pesisir mulai bekerja sama untuk melindungi laut dan memastikan bahwa generasi mendatang akan terus menghormati kekuatan alam. Lestari, yang kini menjadi tokoh utama dalam konservasi laut, mendapat mimpi lain dari Nyi Roro Kidul.
Dalam mimpinya, Sang Ratu Laut berkata, Lestari, pertempuran ini hanyalah awal. Akan ada tantangan lain, baik dari manusia maupun kekuatan yang tak terlihat. Kau dan generasimu adalah harapan terakhirku. Jaga laut ini seperti kau menjaga hidupmu. Lestari bangun dengan semangat baru. Ia memutuskan untuk menyebarkan pesan Nyi Roro Kidul ke seluruh wilayah pesisir. Dengan bantuan Jakawira dan para pemimpin paguyuban, ia mulai mengadakan program pendidikan, kampanye pelestarian lingkungan, dan ritual penghormatan yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Kisah tentang Nyi Roro Kidul tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga inspirasi bagi semua orang untuk hidup lebih bijaksana dalam menjaga hubungan dengan alam. Waktu berlalu, tetapi nama Nyi Roro Kidul tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Ia tidak hanya dikenang sebagai Ratu Laut yang kuat, tetapi juga sebagai simbol pelindung yang penuh kasih. Banyak yang percaya bahwa meskipun ia tidak selalu terlihat, ia selalu hadir, menjaga Laut Selatan dan mereka yang menghormatinya. Pantai-pantai seperti Parangtritis dan Pelabuhan Ratu menjadi tempat suci, bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena aura mistis yang melekat padanya. Orang-orang datang tidak hanya untuk menikmati pemandangan, tetapi juga untuk berdoa dan merasakan kedekatan dengan Sang Ratu Laut. Di sebuah malam bulan purnama, seorang nelayan tua bernama Pak Wiryo yang pernah mengalami mimpi bertemu Nyi Roro Kidul berkata kepada cucunya, "Enak, ingatlah ini. Laut bukan hanya tempat mencari nafkah. Laut adalah kehidupan, dan hidup kita tergantung pada bagaimana kita menghormatinya." Cucunya, dengan mata penuh rasa ingin tahu, bertanya, apakah Nyi Roro Kidul benar-benar ada, kakek?" Pak Wiryo tersenyum. Dia ada dalam hati setiap orang yang tahu bagaimana mencintai dan menjaga alam ini. Tonton kelanjutannya yang lebih menarik part 3, hanya di channel ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif.